بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait syarat-syarat taubat. Taubat seperti kita sebutkan sebelumnya adalah bahwa ia merupakan penyesalan dengan hati, istighfar dengan lisan, dan meninggalkan dosa dan segala jenis pelanggaran dengan fisik. Lalu dengan fisik pula kita berusaha meninggalkan lingkungan maksiat menuju ke lingkungan ketaatan. Maka terkait dengan syarat-syarat taubat, kita melihat minimal ada 5 persyaratan untuk taubat ini. Pertama dan yang paling dasar dan paling mendasar adalah ikhlas. Bahwasanya kita taubat menyesal terkait dengan maksiat tersebut betul-betul muncul dalam hati kita yang paling tulus. Lalu yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Jadi kalau pertama tadi keikhlasan, yang kedua penyesalan terhadap pelanggaran. Lalu yang ketiga, meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Lalu yang keempat, berazam dengan penuh ketulusan dan kejujuran untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa kembali. Walaupun bisa jadi akan berulang karena faktor turunnya iman kita. Namun bahwa yang pertama kita berazam untuk istiqamah itu mutlak adanya. Lalu yang kelima, hendaknya taubat dilakukan pada waktu pintu taubat masih terbuka lebar. Karena taubat pun ada waktunya tertutup. Sehingga syarat ini penting agar tidak sia-sia taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada waktu yang dilanggar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat secara detail terkait dengan syarat-syarat ini. Misalnya, pertama terkait dengan keikhlasan kita dalam bertaubat. Kita tahu bahwa dalam Islam keikhlasan adalah hal yang sangat prinsipil. Karena keikhlasan ini terkait dengan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan misalnya banyak sekali ayat yang meminta kita agar tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surah Al-Bayyinah dengan sangat jelas dan alhamdulillah umumnya kita hafal, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru", sungguh mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali manusia mereka menyembah Allah mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan agama dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhlas ini begitu sangat penting. Itu artinya bahwa hati kita memang tulus melakukan segala sesuatu termasuk taubat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ikhlas adalah merupakan persyaratan utama daripada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhlas sendiri tentu bertingkat. Ikhlasnya pemula dan ikhlasnya orang-orang muslim menengah dan muslim profesional tentu sangat berbeda. Namun semuanya disebut ikhlas. Nah, lalu pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua menyesali dosa yang telah dilakukan. Artinya ketika seseorang telah melakukan pelanggaran dosa dan maksiat, lalu setelah syahwat itu berlalu ataupun setelah syubhat ketidaktahuan itu tersingkap menjadi pengetahuan, lalu dia menyadari adanya kesalahan-kesalahan, lalu hati kemudian menyesal,
Kenapa kemudian melanggar? Nah, di sini itu berarti kita sedang naik imannya. Keimanan yang naik artinya kesadaran akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kewajiban kita untuk menunjukkan ketaatan dan penghormatan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya terkait dengan keagungan Allah, Allah katakan bahwasanya fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah sungguh tiada Tuhan yang pantas disembah dengan penuh rasa cinta, dengan rasa penuh harap, dengan penuh rasa takut, illallah, kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang mengakui keagungan Allah lalu dengan cepat tersingkap akan kekerdilan dirinya, sehingga segala jenis kekurangan, pelanggaran, kemaksiatan itu menjadi membesar dirasanya. Inilah yang kemudian memicu seseorang untuk menyesal lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga, syarat yang juga penting adalah meninggalkan dosa yang telah dilakukan, dan ini adalah konsekuensi daripada ketulusan kita dalam bertaubat dan merupakan bagian penting daripada penyesalan kita terhadap pelanggaran yang kita lakukan, sehingga dengan tulus kita meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Dan dosa secara umum bisa dibagi, pertama pelanggaran atau dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kalian wahai orang-orang beriman kembalilah kepada Allah dengan menyesali segala kesalahan dan kekuranganmu. Nah, itu perintah Allah. Lalu kemudian ada dosa terkait ya, kepada sesama kita. Nah, terkait dosa terhadap sesama muslim ini tentu ya di samping syarat berupa pertama ketulusan, keikhlasan, lalu kemudian syarat berikutnya berusaha memohon maaf terhadap orang-orang yang kita tempati bersalah. Jadi meminta maaf. Bahkan kalau terkait dengan masalah harta, maka penting untuk meminta keikhlasan sang pemilik harta tersebut. Kalau setelah kita minta lalu kemudian sang pemiliknya tidak ikhlas memberikannya, maka wajib kita kembalikan kepada sang pemiliknya, karena itu adalah konsekuensi daripada ya, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesalahan terhadap sesama manusia ini termasuk diantaranya adalah fitnah, ya, apabila kita merusak citranya di hadapan orang-orang lain, maka penting untuk melakukan hal sebaliknya, menyebutkan kebaikannya di hadapan orang-orang yang pernah kita ya, ceritakan kejeleknya, sehingga terjadi yang namanya keseimbangan ya, informasi. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keempat, berazam untuk tidak mengulangi pelanggaran kembali. Jadi setelah kita tulus dan ikhlas bertaubat, lalu kita menyesal dengan sangat tulus, lalu kemudian berikutnya kita berazam untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama kembali. Ya, jadi dari situ kita mengerti betapa kejujuran hati ini menghasilkan namanya azam untuk tidak mengulangi pelanggaran. Ya, walaupun seiring dengan waktu iman kita turun, lalu kemudian kita kena syahwat lagi, bisa jadi juga syubhat, akhirnya kita melakukan pelanggarannya. Selama kita tulus untuk berazam untuk tidak kembali, kita akan insya Allah punya istiqamah dan konsistensi untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama. Ya, walaupun seperti tadi bahwa iman yang turun akan membuat kemungkinan dosa terulang kembali. Selama kita jujur, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Lalu bahwasanya taubat yang dilakukan pada waktu pintu taubat masih terbuka.
Ya, misalnya kita menemukan sebuah ayat Allah tegaskan walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan bukanlah taubat bagi mereka ya'maluna sayyi'at yang melakukan dosa hatta idza hadara ahadahumul maut, lalu ketika kematian sudah datang qala inni tubtul ana, lalu dia menyatakan saya sekarang menyesal dan bertaubat. Walal ladzina yamutuna, bukan pula mereka yang meninggal wahum kuffar, sementara mereka berstatus kafir. Maka orang seperti itu taubatnya di saat dia sedang sakarat, lalu kemudian meninggal dalam kondisi kafir, ulaika a'tadna lahum azaban alima, mereka itu diancam oleh Allah dengan azab yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena mereka tidak diterima taubatnya, karena melakukan taubat tersebut di luar yang waktu yang masih ada itu. Oleh karena itu sebuah hadis ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya selama malam yughargir, selama orang itu belum napasnya sekarat, dia taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu orang yang taubatnya di luar waktu yang masih relevan adalah Fir'aun. Ketika dia menyatakan amantu, saya beriman kepada Allah yang diimani Banu Israel, lalu oleh Allah dikatakan al-ana di surah Yunus, kenapa baru sekarang? Wa qad asaita qablu, padahal sebelumnya di saat waktu begitu terbuka engkau malah kemudian bermaksiat sepenuhnya. Nah, demikian pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga syarat untuk taubat ini mampu kita penuhi dengan baik sehingga kita selalu progresif untuk menuju masa depan yang lebih baik terkait ibadah kita kepada Allah dan tanggung jawab kita di negeri akhirat. Sebagai closing di sini bahwasanya taubat termasuk diantaranya adalah memohon maaf, itu adalah bentuk tanggung jawab kita dalam berislam. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.